Setahu saya itu kalau nggak salah hotel Trump yang ada di Sukabumi udah selesai itu dibangun tuh. Oh, saya malah nggak sadar. Trump itu punya kepentingan bisnis dengan Haritanu Sudibyo. Oh, di sini ya. Benar. Iya, Dan iya. dia adalah mungkin salah satunya. satu-satunya keluarga Indonesia yang menghadiri makan malam Iya. bersama ya dengan Trump dan keluarganya pada saat perayaan kemenangan mereka. Iya. Ya, Iya. Trump ya Iya. kalau Trump melihat bahwa Indonesia ini kelihatannya lagi bermain-main dengan Cina ya dan juga dengan Rusia ya. Iya. Apalagi tadi malam kan Anda tahu ya, itu kan siaran hampir semua televisi di Indonesia kan memperlihatkan kapal selam Rusia lagi bersandar di pelabuhan Indonesia yang lagi mau main latihan bersama ya. Latihan bersama. Prabowo itu juga dengan Trump itu kayaknya kenapa saya bilang cocok, Anda juga bilang cocok, karena biasanya lagi-lagi Republikan ya, ketika dia in power ya, itu biasanya juga akan sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin yang juga dari kalangan militer lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, oh yes. Soalnya harusnya tadi pagi tuh yes, oh yes. Tapi sekarang karena nggak ada tadi pagi, ya yes, oh yes saja. Halo Sobat Forum, dimanapun Anda berada, luar biasa. Kita kembali bersama tayangan yang Anda nanti-nantikan, yaitu adalah PhD 4K. Podcast hanya di sini bersama saya, Pumbida Hidayatullah, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Narasumber kita nih luar biasa nih, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih Bang sudah datang. Bang. Sama-sama. Luar biasa. Sama-sama. Bang, ya. Abang minggu lalu saya nonton tuh, wah, menganalisa tuh. Race, balapan, bukan balapan mobil, tapi balapan campaign antara Kamala Harris sama Donald Trump. Sekarang hasilnya udah terlihat ya. Iya. Ini mengejutkan juga. Nggak mengejutkan. Tapi si Trump tuh selalu mengejutkan ya. Gimana Bang? Gimana? Iya, sebetulnya nggak mengejutkan ya. Nggak mengejutkan ya. Malah kalau Kamala Harris itu menang, malah itu yang luar biasa. Apakah ini akan bisa mengukir sejarah baru? Ternyata nggak juga ya. Dan memang kalau dilihat dari pollingnya pada saat ini ya, pada saat mereka campaign, tipis tuh Bang. Ya, saya bilang, makanya komentar saya, Bang, tipis ya Bang ya, saya bilang gitu kan. Karena kalau dibandingkan dengan waktu Hillary Clinton, itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih bagus karena ini. Hillary waktu itu udah di atas angin 70% gitu kan. Ya. Cuma rupanya Hillary itu memang popular vote-nya tinggi. Iya. Lebih tinggi dibandingkan electoral vote ya. Electoral college-nya ya. Electoral college. Makanya pembagiannya di berbagai negara bagian tuh dia tetap kalah sama Trump. Nah, itu walaupun polling itu rada-rada memenangkan si Kamala Harris sebetulnya, walaupun tipis 1%-an kadang-kadang gitu. Tapi kalau di survei yang lainnya, bukan kandidat, ya, artinya bukan dalam konteks pemilihan. Kalau ditanya, kemampuan Trump untuk menyelesaikan krisis itu lebih tinggi kepercayaannya publik terhadap si Kamala Harris gitu. Kemampuan Trump memanage ekonomi itu juga kepercayaan lebih tinggi ke Trump juga. Nah, artinya di Amerika sendiri sebenarnya agak-agak sedikit memang mengharapkan perubahan juga gitu sebenarnya. Iya, karena kalau kita lihat ya, Trump itu kan mengalami satu masa, dia kan dari 2017 sampai 2021. Ada satu masa, yaitu 2 tahun ya, yaitu masa COVID lah ya, antara 2019 akhir sampai 2020 akhir. Nah, dia kan dianggap mampu. Dan Anda tahu pasca COVID, jadi ekonomi Amerika yang tadinya bagus sampai ke titik nadir itu naiknya memang cepat sekali di bawah Trump itu. Dan itu yang kemudian orang melihat bahwa Trump ini hebat. Dan kemudian kalau Anda juga lihat ya bahwa dilihat dari jumlah orang yang tetap bisa bekerja juga cukup tinggi pada era Trump. Sementara kalau kita lihat
di bawah Biden ini aja sekarang aja kan masih baru cuma berapa yang terserap ke apa namanya itu kerja ya, tenaga kerja ya, gitu. Jadi yang terserap ke lapangan kerja tuh dikit banget gitu loh. Jadi itu yang dilihat bahwa Trump itu lebih apa namanya itu lebih baik lah dari segi charge ekonominya begitu. Jadi di 2019 sebelum COVID itu saya sempat ada semacam executive training di Amerika. Itu saya diajarin tentang masalah ekonominya Amerika. Itu menarik sekali karena terlepas daripada kontroversinya Trump secara pribadi ya, ada affair lah ini, ada macam-macam, ada kasus ini, rahasia negara ada di rumahnya dan lain-lain gitu, kan macam-macam. Tapi ternyata secara ekonomi itu paling baik gitu, paling sehat, sehingga banyak orang mau nyerang tuh agak susah gitu, dari Senat maupun dari Kongres gitu ya. Nah memang kemampuan Trump clear banget dalam konteks ini, dia memang mengutamakan itu, walaupun banyak juga nggak approve ya, karena cara-caranya dia kan cara-cara yang agak sedikit ya konflik kepentingan nggak dipeduliin gitu kan. Dan Trump sendiri dia bahkan kekayaan keluarga dan dirinya juga naik tuh pada saat yang bersamaan. Nah, itu gimana tuh Bang? Ya jadi ya Trump memang banyak sekali sisi buruknya juga ya dalam pengelolaan ekonomi negara, termasuk juga memperkaya diri juga. Betul, gitu kan. Betul. Dan ini saya juga heran ya, padahal dia kan juga harusnya kan udah tersangkut belasan kasus. Iya, itu dia. Dan kemudian ada yang juga sudah diputus oleh pengadilan. Ya. Tapi herannya kok masih bisa dibolehkan untuk maju menjadi calon presiden dan menang lagi. Ya, kan? Mungkin level kejahatannya nggak terlalu ya itu yang kita juga nggak tahu. Tapi ada satu sisi yang memang untuk kalangan orang Amerika, ya ternyata emang orang Amerika itu kalau kita lihat ya seakan-akan tuh liberal, kemudian bebas dan sebagainya. Tapi orang-orang yang masih konservatif itu masih sangat tinggi. Buktinya ya, ini Trump bisa menang tuh kan gara-gara konservatisme Amerika. Maksud saya bukan cuma orang-orang yang berada di apa namanya itu middle intern negara bagian, negara bagian yang di tengah itu, yang Anda tahu itu persoalan keluarga itu sangat kuat, persoalan agama juga sangat kuat ya. Sementara Anda lihat ya, Demokrat itu kan dianggap sebagai liberalismenya liberal Amerika gitu kan. Karena Anda juga tahu bahwa itu di bawah Partai Demokrat ya, khususnya bawah Obama, itu kan dilegalkan misalnya. LGBT ya. Bukan, saya nggak ngomong LGBT-nya, tapi pernikahan sesama jenis itu diketok palu boleh, walaupun beberapa negara bagian tidak melegalkan itu ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga ya bahwa misalnya aborsi kan juga dibolehkan, gitu. Walaupun di beberapa, bukan beberapa, setahu saya kayak di negara Tunisia dulu waktu saya menjadi dubes ya, itu aborsi memang dibolehkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya misalnya ya bahwa kesehatan mungkin ya. Itu memang untuk kesehatan, kesehatan ibu dan anak, dan juga selama istilahnya kok dalam Islam tuh, selama rohnya itu belum ditiupkan, belum masuk ya, itu boleh. Dan makanya pemeriksaan janin itu ya, sebelum usia roh masuk itu sangat ketat. Ya saya ngalamin juga ya waktu istri saya waktu itu hamil di sana ya. Saya tanya kok lama banget dok, itu sampai 1 jam gitu loh. Pakai USG itu ya? Kenapa begitu? Dia bilang, karena kan saya juga meriksa anak ini nanti autis atau enggak. Terus tulang-tulangnya itu lengkap atau enggak, sebagainya itu. Kenapa demikian? Karena kalau memang misalnya dia akan punya misalnya persoalan kelemahan jantung, lemah jantung, atau sesuatu yang tidak bisa membuat dia hidup secara baik, ya, itu memang sah hukumnya untuk diaborsi. Gitu kan. Tapi itu lagi tadi ketat sekali persyaratannya. Nggak kayak di Indonesia, walaupun aborsi dilarang, tapi kita tahu ilegalnya banyak kan itu kan. Ya, kembali ke urusan Trump lagi nih Bang.
lucunya nih, kalau dulu Trump menang banyak yang kesel. Waktu zaman yang awal nih ya, yang 2017 itu. Nah, tapi sekarang lucu banget gitu di Indonesia kalau kita ngomong, Trump menang, pada sedek gitu kan, aneh juga gitu ya. Jadi padahal kita juga udah pernah menyaksikan ya tadi sisi buruknya daripada si Trump gitu ya. Nah, itu kira-kira ada apa ya, Bang? Ya, mungkin Abang bisa menganalisa lebih baik. Kalau dalam hubungan internasional ya, itu kan orang dari hubungan internasional ya, termasuk saya, itu kan dibagi dua, ya, dua antara yang namanya itu realis ya, realis itu asal yang melihat power sebagai suatu yang sangat penting ya, dengan orang yang idealis ya. Saya termasuk yang idealis ya, makanya kenapa saya kadang-kadang lebih suka dengan orang-orang Demokrat, karena orang Demokrat itu kan menggunakan militer sekecil mungkin di dalam politik luar negeri dia. Walaupun lagi-lagi kita harus tahu, ingat juga ya, bahwa adalah Kennedy yang waktu itu kan melawan Uni Soviet ya dalam kasus the Cuban Missile Crisis ya. Nah, misil di Kuba itu. Dan adalah Kennedy juga dan Johnson ya yang membawa Amerika masuk dalam perang Vietnam misalnya kan. Dan juga yang menarik pasukan Amerika dari Vietnam itu adalah Nixon. Dan Nixon itu Republikan ya, tahun yang paling gila lagi. Itu jadi itu. Tapi satu hal yang juga harus diingat ya, karena waktu itu kan Anda tahu ya, orang masih belum tahu si Trump ini seperti apa. Karena dia kan orangnya kan pokoknya nanti orang-orang imigran akan saya bikin tembok yang menutup negara. Ya, betul tuh dulu. Dan itu dilakukan kan. Kemudian kalau sekarang juga gitu kan, pokoknya nanti sekian juta imigran yang masuk Amerika Serikat akan saya usir. Nah ini yang juga kita juga bertanya-tanya bagaimana cara mengusir kaum imigran yang berasal dari negara-negara tetangga Amerika Serikat ya, khususnya Meksiko misalnya kan. Tapi Anda juga tahu bahwa di Amerika ini memang situasinya sedang sangat buruk. Maksud saya sangat buruk dari segi ekonomi. Begitu buruk dan karena itu PHK juga, unemployment juga tinggi. Dan kemudian dengan masuknya pengungsi, Anda tahu itu tentunya kriminalitas juga dianggap akan bertambah gitu kan. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit dari mereka yang masuk itu juga masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya jangan kaget kalau orang-orang Hispanik aja, orang-orang keturunan Spanyol ya, yang adalah imigran juga dari wilayah-wilayah Amerika Latin yang berbahasa Spanyol gitu, itu mendukung Trump. Itu mendukung Trump. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan juga ya, kaum black people ya, African American ya, itu juga sepertiga diantaranya juga mendukung Trump. Padahal dulu enggak ya. Dulu kan banyak kan enggak, karena Trump dianggap orang yang sangat rasialis gitu kan. Tapi kalau Anda perhatikan, sekarang dia mungkin ngejar kerjaan kali. Gimana? Bukan itu aja, karena kan memang Trump berusaha untuk memamerkan dirinya ya, atau itu politik pencitraan ya, bahwa dia ingin merangkul semua orang, semua asal ras dan sebagainya. Dan Anda juga jangan lupa ya, ini kalangan Muslim pun itu sebagian juga mendukung Trump karena dianggap bahwa Trump nanti akan lebih pro pada Palestina. Betul, katanya akan mendamaikan kan. Iya, tapi mereka lupa yang memindahkan ibu kota memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem siapa? Kan Trump. Dia lupa bahwa Trump lah yang memformalkan Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel, begitu. Ya. Memang itu agak sedikit terjadi paradoks lah ya istilahnya kalau dalam konteks berpikir orang. Cuman memang kayaknya persoalannya bukan Trumpnya hebat juga sih saya lihat. Si Bidennya ini memang rock bottom banget ya kemarin tuh. Jadi memang dicari kayak solusinya tuh kemana. Nah kalau ke Kamala, padahal Kamala kan bagian dari si Biden gitu mungkin. Iya memang kadang kita tahu ya Kamala itu kan baru menjadi calon presiden Amerika Serikat kan pada bulan Agustus ya. Waktunya sedikit, sekitar berapa tuh ya? 3 bulan, Agustus, September, Oktober ya. 3 bulan. 3 bulan itu kan waktu yang sedikit. Sementara Trump itu
mempersiapkan diri untuk menjadi presiden lagi bukan setahun 2 tahun. Dari sebelum Dari tahun sejak 2000 kalah itu dari sejak kalah. tahun 2020 Iya, yang ketika dia iya. apa namanya tuh dinyatakan kalah di dalam perhitungan pernegara Betul. bagian itu. Yang dia bilang dia wah nggak percaya tuh harusnya di stop tuh yang surat-surat itu harusnya Nah di ini stop juga, dan lain-lain lucu gitu. kan? Ya menurut saya ya, seorang presiden yang kemudian bukan cuma mendukung, tapi juga mengerahkan Betul. orang-orang KKK itu ya, atau pendukung Ku Klux Klan, Ku Klux Klan itu termasuk juga orang-orang yang sangat anti kulit berwarna itu ya, untuk menyerang Capitol Hill ya, itu gedung Kongres ya. Itu buat saya kok bisa terpilih lagi jadi presiden tuh aneh buat saya. Kenapa? Karena buat saya ini presiden yang boleh dikatakan anti demokrasi. Kan dia tidak mau menerima kekalahan pada pemilu 2019 2020 kemarin ya. Itu. Dan Trump ini 78 ya umurnya, Pak? 78. Ya. Mungkin 78. Yang tertua juga di Amerika ya pada saat menjadi presiden kembali. Dan kemudian ini disebutnya one of the greatest political revival gitu ya. Makanya sekarang kan macam-macam lah. Satu orang laki-laki yang bisa mengalahkan 2 perempuan dalam satu perdebatan kan gitu kan. Ya banyak. Walaupun itu adalah suatu mungkin bukan suatu yang serius, tapi buat saya itu serius. Kenapa? Karena kan di dalam suatu perdebatan politik kan Anda tahu, biasanya kalau kita laki-laki berdebat dengan perempuan itu biasanya kalah laki-laki. Ngalah mungkin, Pak. Tapi dalam kasus dengan Hillary dan Kamala Harris itu tajam banget ya. Tajam deh. Aduh, ngeri banget. Tapi memang orang Amerika itu sangat senang dengan jargon. Termasuk kita lah di Indonesia kan juga gitu. Ketika Jokowi menggunakan jargon-jargon macam-macam ya untuk politik istilahnya itu pencitraan dia. Ini Trump lebih gila kan? Make the American great again. Itu kan. Jadi suatu hal yang buat saya orang Amerika tuh perlu hal-hal semacam itu. Dan Anda jangan lupa lah, Anda juga pasti sering ke Amerika gitu ya. Orang Amerika itu kan sebetulnya sangat seperti katak dalam tempurung gitu loh, maksud saya. Betul. Dia nggak mau tahu dengan dunia, pokoknya bagaimana orang Amerika tuh hebat gitu. Amerika itu makmur kan. Walaupun kita tahu juga ya, tidak sedikit daerah-daerah perkotaan di Amerika yang makin lama homeless-nya itu makin banyak ya, termasuk di Seattle, kemudian di kalau nggak salah di California juga ada. Saya terakhir tahun berapa ke San Francisco juga ngeri beberapa bagian itu, mengerikan sekali. Bang, gini, kita masuk ke hubungan antara Indonesia, Amerika, kemudian kita kan terakhir ini mencoba mendekati BRICS ya. Nah, China ada di situ gitu. Xi Jinping juga karakternya juga nggak jauh-jauh beda sebenarnya sama Trump gitu kan. Terus kemudian ada Putin sebelah sana juga. Karakternya mirip-mirip nih. Strong characters gitu kan. Take it or leave it deals gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan mohon maaf nih, sekarang kita juga punya presiden mirip juga karakternya nih. Outspoken. Nah, saya nggak mau ngomong itu, Abang yang bicarain namanya. Karena ultranasionalis itu sebenarnya agak berbahaya kalau dalam konteks bicara global, politik global ya. Inilah kayak di Prancis lah ya. Nasionalisme itu memang penting. Betul. Tapi kalau udah sampai chauvinisme gitu ya, makanya kenapa dipakai istilah chauvinisme itu kan, karena itu kan berawal dari Chauvin gitu kan. Betul. Orang Prancis yang kemudian pokoknya apa-apa yang serba Prancis paling hebat, paling bagus kan. Makanya kalau Anda belajar tentang hubungan internasional ya, itu yang namanya diplomasi kebudayaan itu asalnya dari Prancis. Karena pokoknya budaya Prancis paling keren. Coba Anda lihat ya. Itu budaya fashionnya itu kan paling hebat Prancis. Kemudian kalau Anda mau contoh apa lagi?
kalau bicara misalnya parfum, pasti paling hebat bikinan Prancis kan gitu. Kan lagunya Queen bilangnya Parfum from Paris. Ya, selalu gitu kan. Ya itulah pokoknya. Dan Anda selalu tahu kan kalau orang belum pernah ke Prancis kan pasti idola mereka tuh kan kapan ya gue bisa ke Paris gitu kan. Dan kemudian melihat apa namanya itu Menara Eiffel gitu kan. Tapi kalau mereka udah pernah ke sana kan mereka akhirnya baru sadar gitu. Makanya kan kalau Anda perhatikan ya, tidak sedikit orang Asia termasuk orang Jepang ya, yang begitu sampai di Paris, kaget. Malah kemudian kayak orang sakit jiwa di rupanya apa yang dia dapat informasi tidak sebaik seperti yang dia lihat kenyataannya. Walaupun saya termasuk melihat ya biar gimana pun Prancis termasuk bagus lah. Kenapa bagus? Karena kalau kita belajar tentang buku teori tentang negara, itu Prancis itu adalah Prancis itu adalah negara modern pertama di dunia. Dia karena revolusi, terus kemudian ada trias politika, bla 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 bla. Dan juga Prancis pula kan yang mendukung kemerdekaan Amerika. Makanya Statue of Liberty betul, itu. Statue of Liberty itu kan hadiah dari. Nah, Bang, ini kan berarti saya nggak pernah meragukan kemampuan Prabowo membaca geopolitik. Nah, ini Mas Prabowo itu memang luar biasa lah kalau dalam konteks geopolitik. Tapi ini sekarang opsinya agak sedikit dengan Trump menang ini agak sedikit beda nih. Kalau kemarin mungkin kita main-main ke China, main-main steel non-blok, terus kemudian ya kan kita bisa memposisikan non-blok, tapi dalam konteks ya istilah ikut geopolitical ekonominya ya, kita tetap ke sana gitu kan sebenarnya. Apalagi kan Sri Mulyani dijadikan menteri ini kan sebenarnya. Nah, kalau kemudian kita bermain-main dengan BRICS, tapi juga kita memungkinkan nggak itu terjadi balancing, atau malah kita akan dirugikan ini dengan kondisi seperti ini aja deh. Anda kalau saya tanya misalnya di era Jokowi itu apakah politik luar negeri Indonesia dari sisi ekonomi itu bebas dan aktif atau enggak? Itu aja. Ya, satu ya itu pertanyaan saya. Terkait dengan itu pula, apakah kemudian kita misalnya ya itu membuka diri kepada investasi dari manapun ya, termasuk dari Amerika Serikat, dari Cina dan sebagainya. Karena kalau Anda lihat di era Jokowi itu sebagian besar investasi dari China, makanya tinggi lah ya. Ya, dan kemudian juga Anda perhatikan juga ya, bagaimana misalnya ini kan Jokowi kadang-kadang membanggakan diri seakan-akan dia pahlawan yang bisa mengikis ya investasi Amerika Serikat di Indonesia ya, termasuk mengambil alih Freeport gitu kan, dan kemudian beberapa investasi Amerika di bidang migas gitu kan, seakan-akan wah pokoknya udah diperpanjang itu kan diambil alih itu. Persoalannya ya itu kan kita nggak bisa melihat cuma sekedar sedikit itu aja. Saya beri contoh misalnya setelah 51% dari saham Freeport itu milik Indonesia, apakah kemudian return dari keuntungan dari pertambangan Freeport itu lebih banyak ke Indonesia atau masih terus ke Amerika? Karena bagaimanapun Freeport McMoran kan juga nggak mau rugi karena dia kan udah investasi yang cukup banyak gitu kan. Jadi pastinya masih banyak yang ke sana gitu. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga ya, bagaimanapun kita juga masih membutuhkan investor asing ya dalam bidang migas ya. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang memiliki teknologi mengenai hal itu dan mungkin juga jangan-jangan peta tentang di mana letak-letak sumber minyak bumi dan gas itu masih dimiliki oleh Amerika karena mereka kan punya satelit itu. Jadi itu dan kenapa saya juga bicara mengenai apakah kita bebas dan aktif dari sisi ekonomi ya, bukan cuma dari politik luar negeri dalam bidang politik ya, dengan non-blok atau kemudian juga berteman dengan berbagai negara, tapi dalam hal persoalan investasi dan juga perdagangan ini yang harus kita hitung kembali. Kenapa?
Karena kita kan ini kan akan masuk BRICS gitu kan. Ya. Walaupun ini mungkin nggak langsung menjadi anggota tapi menjadi apa tuh istilahnya tuh? Ya, semacam kayak apa namanya silent member Iya, atau kayak gitu. Kayak observer yang sebelum jadi member yang inilah. Tapi jangan kemudian ya kita juga dilihat oleh Amerika, jangan-jangan kita nih kok makin dekat dengan China dan juga Rusia gitu kan. Karena biar bagaimanapun Anda juga tahu ya, walaupun ada yang namanya peaceful koeksisten ya di dalam politik luar negeri ya, di mana kita bisa hidup berdampingan secara damai walaupun kita berbeda. Policy, bukan ini beda lagi. Peaceful coexistence. Peaceful coexistence. Cina yang kemarin udah menyatakan bahwa kita menyambut dan selamat buat Trump, mudah-mudahan kita bisa hidup berdampingan secara damai gitu kan. Kenapa? Karena Cina juga takut juga kalau kemudian nanti perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina itu digempur lagi oleh Trump gitu kan. Kenapa? Karena Anda juga tahu kan, coba Anda lihat perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Cina udah hampir habis kan. Dan anehnya sebagian besar pindahnya ke Vietnam gitu kan. Bukan ke Indonesia gitu kan. Ini yang juga menjadi pertanyaan besar kita juga ya. Atau kemudian mengapa Elon Musk gitu kan, itu lebih suka untuk menanamkan modalnya di Vietnam ataupun di Malaysia gitu kan, dibandingkan dengan di Indonesia. Dan kita kan cuma dapat cipratan sedikit aja dengan satelit Starlink itu yang modalnya nggak gede-gede amat gitu kan. Padahal Elon Musk tadi kan mau bikin ini karena katanya kita udah menerapkan ekonomi hijau gitu kan. Tapi mana ekonomi hijaunya? Gitu kan, itu kan Pak Luhut ngoceh begitu terus ya, tapi apakah itu benar di dalam pelaksanaannya atau tidak kan gitu. Kenapa itu jadi pertanyaan kita? Karena kalau memang itu kita lakukan, itu tadi ya, apakah benar-benar Indonesia siap benar-benar penerapan yang namanya ekonomi hijau, atau kemudian apakah Indonesia juga siap dengan sumber daya manusianya ya, mengapa kemudian Malaysia lebih dipilih gitu kan, untuk misalnya pembangunan proyek-proyek semikonduktor gitu kan. Itu kita juga dulu punya pabrik semikonduktor, tapi kenapa kemudian hengkang dari Indonesia ini menjadi satu pertanyaan gitu ya. Dan Anda juga jangan itu lupa ya, biar bagaimanapun Amerika akan terus memantau nih. Ini negara mana saja yang kemudian lebih dekat untuk dalam kaitan dengan ekonomi ya, dengan negara yang dalam tanda kutip saingan dia ya, yaitu Rusia dan China kan, dibandingkan dengan Amerika. Dan Anda juga tahu ya, ini politik proteksionisnya Amerika ini akan lebih dahsyat. Ya, jangankan nama Indonesia yang jauh ya, sama Meksiko aja, sebuah perasaan Amerika yang kemudian mendirikan pabriknya di Meksiko, kalau nanti itu produk dari Meksiko itu masuk kembali ke Amerika Serikat, khususnya yang terkait dengan peralatan pertanian kalau nggak salah itu akan dikenai tax, biaya masuk yang sangat tinggi. Ya, proteksionis banget berarti. Apa yang ingin dikatakan Trump, kalau memang lo mau bantu ekonomi Amerika ya lo bikin pabriknya di benar. Dan Anda juga lihat ya nanti ya, itu semua mobil listrik yang dari Cina juga akan kena pajaknya, ada yang 100%, ada yang 200% gitu ya. Dan saya nggak tahu nanti yang dari Indonesia tuh apakah kena pajak yang cukup tinggi atau enggak ya. Yang jelas negara-negara maju udah mengimplementasikan namanya Carbon Border Adjustment Mechanism. Nah, itu kalian Anda lah. Jadi kalau yang menggunakan basis fossil fuel di dalam konteks productions-nya mungkin akan ada barrier-nya lah tentu. Harus ada adjustment-nya dulu gitu. Tapi kembali lagi ke geopolitiknya, Bang ya. Iya. Trump itu kan proteksionis tadi, kemudian juga dia pasti akan ya take it or leave it nih. Lu mau ikutan sana atau ikutan gua? Kan gitu kira-kira. Betul. Nah, saya tadi pagi nonton ini ya Rocky Gerung, podcastnya. Katanya siap-siap nih dolar akan menguat, rupiah akan melemah dan lain-lain kalau Trump ini
start memimpin. Nah, ya sebetulnya. Artinya kita akan di-squeeze nggak tuh Bang, secara ekonomi tuh? Jadi gini, itu sebetulnya bukan Rocky Gerung aja yang ngomong ya. Ya, kemarin kan Gubernur Bank Indonesia ya, Pak Peri, itu kan udah mewanti-wanti. Paling tidak itu kan ada tiga dampak ya, dari kemenangan Trump. Yang jelas kuatnya US dollar, betul. Ya. Yang kedua itu adalah dia akan sangat menentukan ya. Jadi Reserve Bank of America itu atau yang disebut The Fed itu akan juga menentukan ya. Ini apakah kemudian akan menaikkan suku bunga ataukah dia akan menurunkan. Ini kalau nggak salah nih kemarin atau hari ini tuh kalau nggak salah diturunkan ya. Kalau nggak salah ya. Saya belum memantau. Ya, itu menyambut kemenangan Trump. Dan orang juga kemudian agak khawatir ya kalau kemudian The Fed nanti jangan-jangan bisa diintervensi lagi sama presiden gitu kan. Iya. Dan yang ketiga adalah persoalan investasi. Apakah kemudian juga nanti investasi dari Amerika itu akan banyak atau makin dikit? Betul. Kenapa demikian? Kenapa? Karena Anda tahu ya, itu kalau dolar kuat, semakin kuat, Anda tahu yang namanya investasi di pasar modal Indonesia pasti akan balik ke Amerika. Dan sekarang di dalam ini kalau saya bisa lihat ya, dalam 2 minggu terakhir ini ya, itu kan IHSG itu indeks harga saham gabungan itu, waduh, merosot tajam sampai ke titik nadir. Baru hari ini aja itu mulai naik lagi ya. Tuh kemarin berapa hari yang lalu itu 2 hari naik ya, tapi 2 hari kemarin juga, waduh, IHSG turunnya gila-gilaan itu dibandingkan dengan saham-saham di beberapa negara yang saham-saham penting di berbagai negara. IHSG itu paling paling benar-benar satu-satunya saham yang anjlok ya, dibandingkan misalnya yang ada di berbagai negara Asia ataupun negara-negara Eropa dan Amerika Serikat begitu ya. Jadi ini yang menjadi satu hal yang juga sangat dihitungkan ya. Dan nanti kalau misalnya ada persoalan misalnya Indonesia ada kaitannya dengan Cina ataupun Rusia dan sebagainya ya, Anda bisa bayangkan apakah kemudian produk-produk Indonesia seperti juga yang dari laut gitu ya. Ya, saya beri contoh udang atau ikan dan sebagainya. Kemudian tekstil dan produk tekstil, kemudian juga alas kaki ya, sepatu, sandal dan sebagainya ya, yang selama ini juga banyak yang kita ekspor ke Amerika Serikat. Jangan-jangan nanti tidak mau diterima lagi sama kebijakan Trump ya, kalau Trump melihat bahwa Indonesia ini kelihatannya lagi bermain-main dengan Cina ya, dan juga dengan Rusia ya, apalagi tadi malam kan Anda tahu ya, itu kan siaran hampir semua televisi di Indonesia kan memperlihatkan kapal selam Rusia lagi bersandar di pelabuhan Indonesia yang lagi mau main latihan bersama ya. Latihan bersama. Memang ini bagian dari politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Tapi bagaimana pandangan Amerika soal itu? Atau paling tidak ya, ini adalah suatu tantangan baik dari Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri ya, supaya setiap saat kita akan melakukan suatu latihan tempur ya dengan negara-negara yang bukan bagian dari kerjasama Amerika di Asia Tenggara ini. Paling enggak kita udah memberikan suatu sinyal ya kepada kedutaan Amerika Serikat di Jakarta bahwa ini tujuannya untuk ini. Jadi jangan kemudian sampai kemudian dianggap bahwa kita seperti pada era Bung Karno ya, ketika kemudian Indonesia menghadapi problem dalam pembelian alutsista ke Amerika Serikat, kemudian kita pergi ke Rusia di bawah Khrushchev pada saat itu gitu. Jadi ini Bung yang menjadi tantangan. Saya tidak mengatakan bahwa ini bakalan terjadi, tapi yang buat saya biar bagaimanapun ini tantangan sehingga kemudian yang namanya juru bicara
Kementerian Luar Negeri kita atau bahkan Menlunya sendiri atau bahkan Presiden Prabowo sendiri ya, yang kemudian bisa menjelaskan kepada Amerika ya bahwa apa yang dilakukan Indonesia ini bukanlah kemudian kita melepaskan diri dari kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat begitu. Ya. Satu lagi tadi yang saya ceritakan waktu kita sebelum rekaman nih. Apple 16 nggak boleh masuk sampai dia buat itu. Artinya begini Bang, sebenarnya positioningnya Pak Prabowo saya yakin sekali patriotik sekali, atau kata Abang tadi ultranasionalis tadi ya, bahwa kepentingannya Indonesia itu menjadi fokusnya terlebih dahulu ya. Dan sama juga sebenarnya karena ini kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang karakternya sama tadi, pasti dia akan mementingkan negaranya terlebih dahulu. Trump juga begitu. Tapi ada sisi lain, Bang. Trump ini terlepas daripada si Putin sama si Xi Jinping, dia ini pedagang ulung juga. Betul. Nah, betul. Jadi bukannya serta-merta dia akan melakukan basis tekanan itu di dalam konteks yang istilahnya tuh kalah dan kalah gitu. Maksudnya istilahnya habis-habisan gitu. Nah, pasti dia akan mempertimbangkan Indonesia bagaimanapun sebagai market yang besar, kemudian di dalam konteks perdagangan juga masih dibutuhkan gitu, dan hampir dibilang kan kita ini juga secara kultur nih mulai dari tontonan, mulai dari gaya-gaya kita ngomong, mulai dari gaya hidup, semuanya ngiblat ke sana gitu. Nah ini kan juga sebenarnya udah investmentnya mereka juga di dalam sini. Sekarang gitu. Gini aja nih ya. Maksudnya gini Bang, apakah Trump akan ngabisin bener atau dia sebenarnya kelihatan kenceng tapi sebenarnya ngajakin ngobrol juga gitu, kira-kira gitulah. Sekarang gini aja ya, ini kan orang juga tahu orang Indonesia itu kalau misalnya berlangganan Netflix itu, gitu ya, pasti kan Netflix itu Disney ya, apalagi Anda sebut lah ya, pokoknya semua Amerika semua. HBO saya nggak tahu apakah HBO, masih ada, masih ada ya, atau yang lain-lain. Apa yang saya katakan di sini, ini kan bagian dari ekspor budayanya Amerika. Betul. Ya enggak? Betul. Ini kalau kemudian Amerika atau Trump kemudian mengambil satu kebijakan yang salah, itu berarti dia juga akan merugikan ya. Yang pedagang-pedagang inilah. Pedagang-pedagang dan juga pembuat film Amerika sendiri ya. Betul. Kemudian Anda lihat juga, saya beri contoh nih ya, kita di saat sedang ada persoalan hubungan dengan berbagai negara, kadang-kadang tuh kan yang di dalam diplomasinya itu kan tidak harus G2G. Betul. G2G ya. Atau saya beri contoh lah, Cina dengan Amerika Serikat ya, ketika mereka ingin memperbaiki hubungan baik, itu kan menggunakan pendekatan pingpong diplomasi. Iya enggak? Ini Nixon terkenal banget ya, sama Henry Kissinger kan. Betul. Ada pingpong diplomasi, kemudian diplomasi makanan dan sebagainya ya. Dalam kaitannya Indonesia dengan Cina, Anda jangan lupa loh, kita kan pernah melakukan suatu freezing ya, pembekuan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina. Dan bagaimana hubungan diplomatik itu dibuka di era Pak Harto ya, waktu itu itu kalau nggak salah Indonesia udah dibisikin, ayo lo cepetan buka hubungan diplomatik dengan Cina kembali, sama Amerika juga ngomong begitu ya. Dan siapa yang melakukan itu? Ini kan adalah entrepreneur Indonesia yang keturunan Tionghoa. Dalam kaitan ini, maaf kalau saya ngomong terus terang ya, Trump itu punya kepentingan bisnis dengan Haritanu Sudibyo. Di sini ya. Benar. Dan dia adalah mungkin satu-satunya keluarga Indonesia yang menghadiri makan malam bersama ya dengan Trump dan keluarganya pada saat perayaan kemenangan mereka. Dan sekarang juga kita, setahu saya itu kalau nggak salah hotel Trump yang ada di Sukabumi udah selesai itu dibangun. Saya malah nggak sadar kalau nggak salah. Dan Anda tahu Haritanu kan juga ingin membuat supaya wilayah dekat Sukabumi. Yang di Lido maksudnya Bang? Yang di Lido. Saya nggak tahu di mana. Yang pokoknya
belum sampai Sukabumi, masih Kabupaten Iya Bogor. betul, Ya, betul, ya. betul. Enggak itu udah masuk Sukabumi kalau nggak salah. Oh udah ya, belum dong Mang Lido. Masa? Belum. Oh, Berbatasan. dan dia kan juga mau bikin juga seperti Disneyland yang ada di itu kalau nggak salah juga akan di sana. Maksud saya itu kan bagian dari sebetulnya ya itu kepentingan Amerika Serikat khususnya Trump betul. Dalam mengembangkan bisnis hotel dia dan juga mungkin bisnis-bisnis yang lain ya. Dan dua politisi kita ya, itu teman-teman Anda juga ya, kayak dulu Setia Novanto, Fadlizon ya. Foto bareng lah ya. Foto bareng ya menjelang pemilu kalau nggak salah ya. Pemilu di Amerika Serikat 2017. Menjelang. Jadi itu kan juga bagian dari aset diplomasi kita. Non formalnya. Iya, jangan kemudian kita cuma berani mengatakan bahwa ya yang namanya diplomat itu hanyalah orang-orang dari Kementerian Luar Negeri, enggak juga ya. Dulu seorang pedagang kita itu banyak membantu pemerintah baik zaman Bung Karno ataupun zaman Pak Harto ya, dalam memperbaiki hubungan dengan itu ya Cina ya. Demikian juga dengan Amerika Serikat dan negara lain pastinya. Jadi saya melihat ya pasti ada tantangan, tapi kita cobalah supaya jangan sampai itu kemudian yang namanya proteksionisme Amerika Serikat ya, atau kemudian Amerika juga akan pokoknya melihat Amerika first gitu ya, dibandingkan negara lain ya. Tapi ya kita harus lihat. Jadi kalau Trump itu kayaknya orang juga yang tidak terlalu rigid memegang komitmen sebuah perjanjian multilateral ataupun bilateral. Yang saya maksud di sini, kalau kemudian yang tadi saya bilang perusahaan Amerika itu dia bikin industri di Meksiko, mau masuk lagi, padahal Anda tahu Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada itu terikat di dalam kerjasama ekonomi tiga negara begitu kan. Nah kalau itu aja kena, apalagi kita. Tapi yang ingin saya katakan di sini, Trump itu pastinya sebagai seorang pebisnis, dia bukanlah orang yang sangat kaku. Dia pasti adalah seorang yang juga misalnya pragmatis. Itu satu. Kedua, Prabowo itu juga dengan Trump itu kayaknya kenapa saya bilang cocok, Anda juga bilang cocok, karena biasanya lagi-lagi Republikan ya, ketika dia in power ya, itu biasanya juga akan sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin yang juga dari kalangan militer lah. Jadi maksud saya hal-hal yang sepanjang inilah yang boleh dikatakan menjadi suatu aset lah, aset diplomatik kita juga ya, yang memudahkan diplomasi kita dengan Amerika Serikat ya. Nanti tergantung Pak Prabowo nanti kalau apakah dia nanti ke Seattle ataupun ke Meksiko kalau nggak salah ya, baik untuk APEC maupun G20 ya, itu ya mulailah mencoba bagaimana meletakkan posisi Indonesia dalam kerjasama atau geopolitik internasional ya. Bagaimana juga kita misalnya Trump ini kan yang lagi ketar-ketir kan juga Ukraina sebetulnya kan, atau negara-negara Eropa ya. Jangan Anda pikir mereka juga tenang ya. Kalau Anda perhatikan Trump sama Putin ini juga punya hubungan khusus soalnya. Iya betul makanya. Ya kayak Macron sendiri ya, atau kemudian Spanyol juga itu kan negara-negara di Eropa itu kan lagi mereka kenapa mengatakan ayo kita bersatu. Bersatu itu belum tentu untuk melawan Rusia loh, tapi bersatu juga untuk supaya Amerika itu jangan sampai mungkin mendikte kita atau bagaimana. Karena kan Trump bilang kalau negara-negara Eropa tidak mau meningkatkan anggaran untuk NATO, ya udah Amerika akan hengkang dari NATO kan gitu. Dan kalau memang itu dilepas ya, walaupun yang namanya Uni Eropa memiliki satu yang disebut dengan Foreign and Security Policy ya. Jadi bagaimana kebijakan mereka itu harus menyatu antara kebijakan politik luar negeri dengan pertahanan, tapi
biar bagaimanapun sampai saat ini Eropa juga masih tergantung pada payung nuklir ataupun payung pertahanan Amerika Serikat. Anda lihat pernyataan Jepang misalnya kan, itu kan pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang bahwa syukurlah kita Trump menang gitu kan. Nanti berarti Trump tuh nggak akan cawe-cawe atau intervensi ke dalam kebijakan luar negeri Jepang gitu kan. Berarti nanti kita akan bisa lebih bebas gitu kan. Bagaimana berhubungan dengan Korea Utara, dia bilang berhubungan dengan Cina, berhubungan dengan Korea Selatan gitu kan. Dan biar bagaimanapun Anda juga tahu ya bahwa Jepang adalah satu negara yang di mana pangkalan militer Amerika Serikat masih sangat banyak di sana. Termasuk juga Korea Selatan. Betul. Gitu. So, menarik lah ya. Wah, Bang, luar biasa nih pandangannya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada audiens daripada Forum Keadilan. Silakan, Bang. Ya, jadi ya, memang Trump udah menang ya, tapi kita juga jangan kemudian terlalu khawatir ya, bahwa dia akan misalnya membabi buta di dalam politik luar negerinya, atau kemudian yang dia selalu mengatakan American first ya, kemudian we make the America great again gitu kan. Tapi biar gimana pun dalam hubungan internasional itu kita tidak mungkin hanya menjadikan kepentingan nasional negara kita sendiri ya, atau dalam hal ini juga Amerika sendiri ya, itu menjadi suatu yang sangat ditinggikan tanpa memperhatikan kepentingan negara lain. Sebab kalau itu terjadi, bukan mustahil ya. Ya kayak dulu doktrin Monroe itu kan, itu kan Amerika for the American dan sebagainya ya. Tapi Anda tahu itu kan menjadikan seakan-akan Amerika itu mengucilkan dirinya dari dunia luar. Dan kalau itu terjadi, terus terang ini juga pasti akan merugikan Amerika sendiri ya. Saya beri contoh misalnya yang tadi Anda bicarakan Apple. Sekarang Apple itu mengalami kehilangan pasar yang sangat besar di Cina. Di Cina ya. Kenapa? Mungkin karena dia juga udah hengkang dari sana. Indonesia juga kan meminta supaya dia. Dan itu saya rasa itu bukan dalam artian bukan dalam artian semuanya itu dibuat di Indonesia. Mungkin ini cuma assembling aja atau sebagian lah, bagian dari apanya kan. TKDN sih Bang, harus ada TKDN. Nah ya itu kan memang itu kan bagian dari perjanjian ekonomi internasional bahwa ada kandungan lokal. Ya. Nggak boleh kemudian kita misalnya beli mobil itu adalah pokoknya dia diimpor dan itu full udah jadi dari berbagai negara dan dia udah masuk di Indonesia itu udah dalam bentuk itu CKD atau apalah gitu ya. Jadi nah ini kalau buat saya itu kan suatu hal yang completely knockdown gitu ya. Itu kan kalau CBO completely build up. Betul. Kalau bisa ya Apple juga itulah ngasih CKD lah ya. Ngasih apanya, apakah kemudian membantu membangun semikonduktor atau bagaimana gitu kan. Supaya Indonesia itu juga bisa dapat value yang dikit lah, value added-nya. Nah itu yang tadi saya bilang ya, kenapa dulu berapa puluh tahun yang lalu kok itu tiba-tiba Indonesia membatalkan untuk melanjutkan semikonduktor itu. Industri semikonduktor itu ya. Dan sekarang Malaysia yang hebat. Kita cuman istilahnya menikmati aja nih. Menikmatinya cuma beli gitu maksudnya, bukan menikmati. Itulah. Memang ya bahwa semua produk elektronik, maksud saya HP dan sebagainya ya, itu yang produk Cina itu bukan main sekarang canggihnya. Canggih. Ya. Speknya tuh bahkan lebih tinggi daripada dengan harga yang besar. Dengan harga yang misalnya cuma sekian 10% atau 20%-nya dari produk Amerika misalnya. Betul. Dan kalau Anda perhatikan ya, memang produk di elektronik seperti itu ya, itu kan dari tahun ke tahun kan berganti-ganti negara ya. Jepang dulu juga pernah memiliki tinggi ya, atau kemudian dulu yang Anda tahu yang bikinan Kanada itu
BlackBerry sempat jaya, Nokia pernah jaya ya, Finland, dan sekarang kemudian yang cuma dua raksasa besar aja, yaitu Samsung dengan Apple gitu kan. Ya, tapi nanti kita lihat ya. Ya, belum tentu awet juga nih. Udah pada munculan juga yang China ini juga ngeri juga nih, ngeri banget nih. Dan Anda juga tahu ya bahwa ancaman-ancaman Amerika terhadap negara-negara Eropa ya, yang menggunakan apa namanya itu produk Amerika, produk Cina itu apa? Huawei. Ya. Memang karena masalah security kan. Iya, alasannya kan masalah security. Padahal emangnya kalau anda memakai produk iPhone terus nggak punya masalah security. Salah juga sama lah. Atau produk yang itu misalnya apa namanya itu laptop bikinan Amerika, kemudian itu juga anda aman gitu. Aman, nggak mungkin. Buktinya apa? Buktinya kan anda tahu ya, kadang-kadang handphone anda juga bisa dihack atau kemudian apa namanya itu dengan kejanggihan teknologi yang dimiliki itu Anda nggak usah nyalain apa namanya itu laptop Anda aja bisa nyala tuh. Betul, bisa diambil apa itu isinya. Gitu. Waduh, Bang, seru nih kalau kita lanjutin bisa sampai besok ya. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung di acara BHD4G ini cukup sangat mencerahkan. Dan kayaknya pembahasan tentang ini bisa nyambung nih nanti. Buat saya, saya memang bukan ahli ya. Saya bukan ahli tentang Amerika ya. Tapi paling tidak saya belajar. Karena biar gimana pun buku-buku teori hubungan internasional atau praktek apa namanya itu pengambilan keputusan politik luar negeri dan sebagainya ya. Itu kan banyak sekali buku-buku Amerika. Waktu saya kuliah di UI itu kan semuanya bacaan dari sana. Teori-teori hubungan internasional atau sekarang kalau Anda yang lihat Monroe tadi itu pasti ingat juga makanya, Anda lihat ya. Anda pasti kalau mau tahu bagaimana perkembangan pandangan Amerika tentang dunia kan Anda pasti lihat dari Foreign Affairs ya. Jurnal internasional yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat juga. Jadi maksud saya paling enggak kita harus tahu dan siap-siap ya. Dan juga jangan terlalu pesimis ya. Mengenai masa depan hubungan kita dengan Amerika Serikat. Biar bagaimanapun Amerika tetap akan melihat Indonesia adalah the biggest countries in Southeast Asia. Ya. Dan karena itu pasti Amerika akan tetap memiliki kepentingan politik terhadap Indonesia. Ya, jadi itu, dan tapi juga jangan lupa ya bahwa Amerika itu juga bukan teman untuk selamanya. Amerika itu juga pernah menerapkan yang namanya subversive politik luar negeri yang subversif. Ya. Ya, Anda bisa baca bukunya Audrey Kane atau itu suami istri ya, Audrey Kane dan George McTernan Kane. Itu buku Subversive US Foreign Policy. Itu politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Eisenhower tahun 50-an sampai 60-an. Bacaan yang ngeri. Nggak ngeri, itu. Bukan maksudnya seneng gitu. Ngeri itu dalam artian asik gitu. Maksudnya ngeri itu kalau bahasa kita nih, ngeri nih. Jadi asik, kalau Anda gitu, baca misalnya tentang Permesta gitu kan. Itu kan Barbara Harvey ya. Itu pernah menjadi atas kebudayaan Amerika di Indonesia. Saya juga pernah bertemu dengan beliau ketika beliau menjadi atas kebudayaan di Indonesia ya. Dan buku dia yang terkenal itu kan apa namanya itu tentang Permesta ya. Yang dibilang Permesta half rebellion. Jadi pemberontakan setengah hati. Ya, jadi gitu. Jadi banyak kita apa namanya itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Amerika yang menulis tentang Indonesia. Gitu. Baik Bang, terima kasih banyak. Luar biasa ini. Aduh, alhamdulillah sudah bisa sini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi. Iya. Baiklah, Sobat Forum, luar biasa ini. Aduh, itu tadi Bang Ikrar Nusa Bakti. Beliau juga punya YouTube channel namanya Ikrar Nusa Bakti. Jadi di search aja, penontonnya udah banyak juga, gitu kan. Nah, dari waktu ke waktu pasti akan menampilkan berbagai macam pikiran dari beliau, dan alhamdulillah beliau sudah bergabung pada saat ini dengan kita di PhD4K podcast. Hanya di sini kita membahas bagaimana kira-kira melihat
ke depan hubungan Indonesia dan Amerika pasca kemenangan daripada Donald Trump yang kedua kalinya, ya. Dan kemudian juga kita sudah mempunyai presiden baru, Presiden Prabowo. Nah, bagaimana juga kita tadi sudah lihat kira-kira body language awalnya seperti apa begitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jembatan hubungan yang lebih baik, tentunya yang mutualism ya. Jadi dua-duanya saling menguntungkan, tidak ada yang kemudian merugikan. Dan ternyata juga ada basis-basis hubungan informal dalam konteks ekonomi perdagangan yang juga kita tetap masih bisa explore, dan bahkan kita berharap Amerika pun juga lebih banyak melakukan investasi di Indonesia. Nah, sangat optimis saya rasa melihat prospek ke depan ini, dan marilah kita sambut bersama-sama menuju Indonesia Emas. Dan saya selalu berharap bahwa Indonesia benar-benar bisa mencapai Indonesia Emas di 2045. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Saya Pembida Hidayatullah undur diri dari PhD 4G. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ya.